Buff Audiobook Indonesia. Mempersembahkan sebuah cerpen berjudul Badut Belati, He's Not a Mistake, ditulis oleh Hujan Pemimpi dan disuarakan oleh Yorika. Selamat mendengarkan. Sedetik yang lalu, Nadi kehilangan garis lengkungan di wajah yang sejak tadi diumbarnya. 1 menit yang lalu, rumah Nadi masih ramai. Tawa anak-anak, senda gurau teman sebayanya, obrolan para ibu di sela-sela mengecap camilan yang disajikan, kepulan asap dari pria-pria di luar tenda, entah tua ataupun muda berkumpul dan berteduh di sudut dekat pohon mangga untuk menghindari teriknya matahari. Semuanya hilang bersamaan dengan datangnya angin pembawa hujan. 1 jam yang lalu, Nadi terlihat cantik dengan gaun kebaya modern berwarna putih dan riasan natural di wajahnya. Nadi duduk di depan sebuah meja di samping Raga, laki-laki yang dicintainya selama 5 tahun ini. Nadi duduk dengan perasaan harap-harap cemas. Dia berdoa di dalam hati agar semua prosesi sakral hari ini lancar tanpa kendala apapun. Selama ini, Nadi telah menunggu hingga ia berada di titik sekarang. Usianya hampir genap 30 tahun, terlampau meleset jauh dari cita-citanya yang ingin menikah muda. Ayah Nadi telah mengucapkan ijab, Raga hanya perlu melakukan kabul dengan 1 tarikan nafas. Tapi sampai jarum detik telah berputar 1 kali, Raga masih membisu. "Ga," tegur Firman kepada putra semata wayangnya, sambil menepuk pelan bahu laki-laki itu. Tapi Raga masih bergeming layaknya patung pajangan di dalam museum. Nadi melirik Firman, para saksi, Pak Penghulu, ibunya, ayahnya, dan berhenti pada Raga. "Raga, kenapa Ga?" tanya Nadi nyaris seperti bisikan. Mendengar suara Nadi, lalulah lelaki itu bergerak. Kepalanya menoleh ke arah gadis yang sudah menjadi kekasihnya selama ini. Raga berusaha menarik garis tipis di ujung bibirnya dengan peluh yang mulai menghiasi wajah blesteran Jawa Sunda itu. Apa mungkin cuaca hari ini begitu panas hingga lelaki itu berkeringat hebat? Tapi Nadi bahkan bisa merasakan embusan hawa dingin dari AC gedung yang merambat pelan menyelusup ke dalam celah-celah kebayanya. "Maaf," 1 kata dari Raga yang bahkan tak terdengar oleh Nadi itu bisa membuat Nadi seketika panas dingin. Antara gerah hati dan kebukuan pikirannya yang tiba-tiba terjadi bersamaan. "Kamu bilang apa, Raga?" Suara Nadi meninggi. Belum. Dia belum sampai pada titik di mana emosi berada di puncak tahta. Nadi masih berusaha sabar. Raga berdiri. Laki-laki itu melepaskan jabatan dari tangan ayah Nadi. "Maaf," kata Raga dengan kepala tertunduk. "Apa-apaan kamu, Raga? Maksudnya apa dengan ucapan maaf barusan?" Firman naik pitam. Dia menggeram sambil melototi anaknya yang semakin tertunduk. "Sabar Pak, sabar." Rina mengelus pelan punggung Firman suaminya. Kemudian Rina menarik pandangannya ke arah Raga. "Coba jelaskan, kenapa kamu bilang begitu, Raga?" tanya Rina lembut. Raga mengangkat wajah. Kali ini sorot keyakinan terpancar dari bola matanya yang berwarna hitam legam. Dia memandang Rina, Firman, dan Nadi secara bergantian. "Setelah kupikirkan dari semalam hingga tadi," Raga menoleh ke arah Nadi, berusaha menyelami arti tatapan gadis yang masih dicintainya itu. Ada rasa gelisah,
takut dan cemas dari sorot mata Nadi. Tapi Raga tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Dia sudah memantapkan hati. Aku gak bisa, Nat. Aku gak bisa lanjutin pernikahan kita. Aku tahu kamu kecewa. Maafkan, Nat. Nadi perempuan yang kuat. Air matanya tidak lantas jatuh setelah mendengar ucapan yang membuat hatinya remuk seketika. Impian yang hampir sampai di genggamannya kini berlari menjauh berusaha untuk tidak tergapai. Jangan bercanda, Raga! Teriak Firman. Kamu mau mempermalukan keluarga besar kita? Maaf, Pak, tapi Raga gak bisa. Kamu! Tangan Firman hampir mendarat di pipi Raga kalau saja Rina tidak segera mencegahnya. Raga, jangan begitu. Pernikahan ini kan disiapkan sejak lama. Bukankah kamu juga sangat mencintai Nadi? Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran begitu? Maaf, Bu, tapi keputusan Raga sudah bulat. Raga menggeleng pelan saat Rina berusaha meyakinkannya lagi. Bahkan kasih Ibu Nadi turut membujuk laki-laki yang seumur dengan anaknya itu. Sementara Nadi dengan wajah pucat, diam tak berkomentar sejak tadi, menghilangkan jejak sendiri, bak tak pernah terendus hawa kehadirannya. Dia seperti patung manekin yang memamerkan sebuah kebaya pernikahan di butik. Maaf, Nat. Tulus Raga berusaha mencari tanda-tanda kehidupan Nadi. Aku memang gak pantas buat kamu. Kamu berhak benci aku. Kepada semua orang yang berada di ruangan itu, Raga berkata, maafkan saya Tante Kasih dan seluruh keluarga besar. Maafkan saya, Bu, Pak, para saksi, Pak Penghulu, juga tamu undangan. Saya Raga mundur dari pernikahan ini. Raga lantas berjalan cepat keluar gedung. Dia bahkan tak menengok ke belakang sedikit pun. Tak peduli bagaimana keadaan Nadi yang hatinya remuk redam. Tak peduli pada Nadi yang berusaha menahan segala perasaannya dalam diam. Tak peduli pada Nadi yang berlari mengejar hingga dia terjatuh dalam keadaan pingsan di tengah hujan. Nadi baru tahu Raga yang dulu begitu hangat bisa sedingin itu terhadapnya. Seminggu yang rasanya bagaikan satu abad, Nadi menjalani hari-harinya dengan kehampaan. Tapi ada yang lebih berkabung dibandingkan dirinya. Kasih. Ibunya itu tidak pernah mau makan lagi. Tidak mau minum juga. Bahkan tidur pun hanya 1 atau 2 jam saja. Selebihnya, Kasih hanya duduk termenung di dalam kamar seharian. Nadi mengetuk pelan kamar ibunya. Diletakkannya sebuah piring berisi nasi, ayam goreng dan tumis kangkung kesukaan Kasih di atas nakas begitu Nadi masuk. Nadi mengelus lengan ibunya pelan. Bu, udah sore. Ibu belum makan apa-apa dari pagi. Ayo Bu, makan dulu. Ibu jangan begini. Kalau nanti sakit gimana? Kasih menoleh ke arah Nadi, seraya tersenyum kecil. Maaf ya Nat, maafkan Ibu. Karena Ibu, kamu terlahir sebagai anak dari keluarga sederhana ini. Karena Ibu, kamu harus bekerja keras setiap hari, siang dan malam. Karena Ibu, kamu dipandang rendah oleh Raga hingga pernikahan kamu batal. Maafkan Ibu, Nat. Semua salah Ibu. Ibu jangan begitu. Nadi merengkuh tubuh lemah Kasih yang mulai bergetar karena isak tangis yang tertahan. Nadi mengelus punggung Kasih lembut untuk menenangkannya.
Gak ada orang yang bisa memilih dia dilahirkan di mana, di dalam keluarga seperti apa, dan oleh siapa. Tapi Nadi justru bersyukur menjadi anak dari ayah dan ibu. Meski kita hidup sederhana, tapi Nadi kaya akan cinta dan kasih sayang dari kalian. Bahkan beberapa orang gak seberuntung Nadi. Masalah batalnya pernikahan Nadi, mungkin memang Nadi dan Raga gak berjodoh. Jadi, ibu jangan menyalahkan diri sendiri lagi ya. Kasih makin terisak dalam pelukan anaknya. Hatinya nyeri, bahkan mesti Nadi terlihat tegar dan menguatkannya dengan senyuman. Kasih bisa merasakan bahwa hati Nadi jauh lebih hancur dibandingkan dirinya. Ibu makan ya. Pujuk Nadi lagi dan kali ini Kasih mengangguk menyetujui. Entah berapa banyak air yang jatuh membenturkan dirinya ke bumi. Padahal malam semakin larut, tapi hujan belum juga reda. Akibatnya, alun-alun kota yang biasa ramai pada malam hari itu kini tampak lengang dari orang-orang yang biasa nongkrong di sana. Angin berembus lagi. Nadi yang duduk di sebuah halte untuk berteduh merapatkan jaket tipisnya. Meskipun Nadi tahu usahanya itu sia-sia, Nadi tetap menggigil sendirian ditemani lalu lalang kendaraan roda 4. Mata Nadi sejak tadi menonton seorang badut di kejauhan, yang meski telah kebasahan, dia tetap bergoyang sambil menghampiri satu persatu mobil-mobil yang terpaksa berhenti karena lampu merah. Raga? Panggil Nadi saat melihat seorang laki-laki baru saja keluar dari sebuah gedung perkantoran. Raga menoleh dan mendapati Nadi berdiri tidak jauh darinya dengan penampilan berantakan. Rambutnya kusut, mukanya lusuh dan pucat, serta pakaian yang terlihat sudah usang. Seperti bukan Nadi yang biasa dilihatnya. Cantik, anggun, rapi, dan tetap sederhana. Kita harus bicara. Lirih Nadi dan langsung dijawab anggukan oleh Raga. Sejujurnya, Raga tampak tak tega melihat keadaan Nadi seperti itu. Nadi dibawa Raga ke sebuah warung kecil yang tidak jauh dari kantor tempat lelaki itu bekerja. Sore itu tampak sepi. Warung yang biasa menjadi tempat tongkrongan itu sudah tutup. Nadi dan Raga ikut duduk di bangku panjang yang biasa diletakkan di luar. Kamu gak tanya alasan aku datang ke sini? Tanya Nadi dengan suara parau. Semalaman dia menangis di dalam kamar, berkabung atas nasib yang menimpanya. Raga menggeleng. Aku udah menduga kamu bakal nyari aku buat nanya alasan kenapa aku batalin pernikahan kita. Terus, kenapa Raga? Tuntut Nadi. Dengan mata sembabnya, dia menelisik ke dalam bola mata Raga, mencari jawaban atas pertanyaannya sejak kemarin. Raga menghela napas pelan, lalu mengelus lembut puncak kepala gadis yang masih dicintainya itu. Kamu juga tahu alasannya, Nat. Belati lagi. Tebak Nadi setelah keheningan yang diciptakannya beberapa saat lalu. Raga terpaku. Gerakan tangannya sudah terhenti. Laki-laki itu menarik tatapan teduhnya dari Nadi, lalu mengubah posisi duduk. Raga mendongakkan wajah ke atas memandang langit sore yang tampak cerah hari itu. Melihat sikap Raga, Nadi bisa memastikan kalau tebakannya barusan adalah benar. Nadi menggelengkan kepala, tidak percaya. Gagal paham dengan pemikiran Raga. Aku gak bisa, Nat, kalau ada Belati di antara kita. Gumam Raga. Memangnya Belati buat salah apa lagi, Raga? Belati gak bikin salah, Nat. Tapi aku yang belum bisa
menerima keadaan dia. Kamu tahu sendiri kan, sebesar apa rasa gak suka aku sama dia. Ya, Nadi sangat tahu betapa Raga membenci pria bernama Belati itu dari cara Raga memandangnya. Belati memang bukan lelaki baik dan sempurna. Latar belakangnya sebagai bos para preman di pasar serta kasus pembunuhan yang melilitnya membuat Belati dipandang sebelah mata. Saat itu, berkat permintaan Nadi, Raga akhirnya setuju untuk pertama kalinya bertemu dengan Belati di sebuah rumah tahanan. Ya, kala itu Belati masih berstatus sebagai tahanan, sedangkan Raga adalah pengacara muda ternama di kota itu. Bukankah kamu udah setuju bantu aku buat bebasin dia, Ga? Iya, Belati emang udah bebas sekarang, Nat. Tapi bukan berarti dia bisa bebas masuk di tengah-tengah kita. Belati masih menjadi bagian dari hidupku, Ga. Raga menghembuskan napas berat. Dia orang jahat, Nat. Dia pembunuh. Belati seorang mantan narapidana. Astaga, Raga. Belati sudah jadi mantan. Apa yang salah dengan itu? Nat, orang jahat akan selamanya tetap jadi orang jahat. Pembunuh akan tetap menjadi seorang pembunuh. Mantan narapidana akan tetap memiliki status itu. Selamanya akan begitu. Nadi menggeleng pelan. Sudah tahu kemana arah tujuan perbincangan ini berakhir. Sebab perdebatan soal Belati bukanlah yang pertama kalinya. Sejak 1 tahun lalu, sejak Raga setuju membantu Nadi menjadi pengacara Belati, sejak akhirnya Belati bebas, Nadi dan Raga selalu berdebat dengan hal yang sama. Dulu, mungkin Nadi memilih untuk mengalah, menyelesaikan perdebatan dengan ucapan minta maaf darinya. Atau Nadi akan membujuk Raga agar tidak kesal lagi. Tapi kali ini berbeda. Nadi sudah tak tahan. Apalagi melihat Raga tega membatalkan pernikahan mereka. Nadi tidak ingin mengalah atau membujuk Raga untuk sekian kali. Sudah cukup. Maka dengan satu tarikan nafas Nadi berdiri, melenggang pergi meninggalkan Raga yang terpaku di tempatnya. Mau kemana, Nat? Tanya Raga tanpa bangkit berdiri. Langkah Nadi terhenti. Dia berbalik badan lantas tersenyum simpul. Pergi selamanya dari kehidupan kamu. Kalaupun suatu hari nanti kita ketemu lagi, anggap aja kita gak pernah saling ketemu ataupun saling kenal. Sampai jumpa, Raga. Jadi, kamu lebih memilih Belati dibanding aku? Sungguh narsis kan pertanyaan Raga barusan? Dia pikir dia siapa? Senyum Nadi langsung lenyap begitu saja. Anggap aja seperti itu. Setelahnya, Nadi berjalan cepat-cepat tanpa menoleh ke belakang, seperti yang dilakukan Raga waktu itu. Nadi menghembuskan napas perlahan. Entah berapa lama lagi dia akan menghabiskan waktu hanya untuk mengingat kembali percakapan dengan Raga sehari setelah acara pernikahan dibatalkan. Harusnya laki-laki seperti Raga tak perlu menjadi bahan pikiran Nadi lagi. Raga tak punya hati nurani. Memangnya apa yang salah dengan seorang Belati? Dia tetap manusia biasa. Belati hanya seorang lelaki yang kebetulan berbeda prinsip dengan sebagian orang. Dia hanya seorang laki-laki yang terlihat kuat, yang dikenal semua orang berwajah sangar, yang bertubuh kekar, dan yang dianggap para preman sebagai sosok paling berani seperti julukannya. Tapi
di balik itu semua, orang-orang di luar sana tidak pernah tahu bahwa Belati hanya nama panggilan saja, bahwa Abdi adalah nama aslinya, bahwa menjadi preman adalah kamuflase agar tidak ada yang melakukan kejahatan di pasar, bahwa di balik sikap sok pemberaninya ada sosok tegar dan sabar yang mengabdikan hidupnya pada keluarga untuk memberi nafkah halal. Ada sosok yang selalu tersenyum meski diterpa panas ataupun diguyur hujan. Dia rela jadi bahan tertawaan. Ada pria yang tak sengaja menjadi pembunuh karena tidak tega melihat seorang suami menyiksa terus tetangga dan anaknya. Nadi tahu keputusan terakhir yang diambil Belati salah. Tapi pada hakikatnya semua manusia pasti pernah punya salah. Apakah seseorang seperti Belati tidak berhak untuk dimaafkan? Untuk bisa diterima kembali di dalam kehidupan masyarakat? Bahkan Tuhan saja Maha Pemaaf. Tak bisakah manusia pun begitu? Mata Nadi kembali terarah pada si badut di ujung jalan sana, yang masih bergeming di bawah guyuran hujan. Kostum Winnie the Pooh yang sudah kotor terkena cipratan dari ban mobil tak dihiraukannya. Warnanya yang sudah usang makin terlihat kumal karena warna dari genangan air di atas aspal. Gak bisa ya badut itu berteduh sebentar? Tanya Nadi dengan air mata yang menggenang di pelupuk. Kesal melihat kelakuan bodoh si tuan badut. Kesal pada dirinya sendiri yang tak melakukan apa-apa. Bahu Nadi mulai naik turun. Bagaimana bisa Raga membenci sosok di balik kostum badut itu? Ya, itu Belati yang tanpa sepengetahuan orang lain memiliki profesi sebagai seorang badut di pinggir jalan. Bahkan meski kini tubuh rentanya hanya tinggal kulit dan tulang belulang dengan rambut yang mulai memutih, Belati masih tetap kembali menjalani profesi lamanya setelah bebas dari bui. Lalu, layakkah sosok Belati masih dibenci? Tidak. Belati bahkan tak pantas dibenci. Bahkan jika 1000 lelaki seperti Raga dan seluruh dunia ingin membenci Belati, biar Nadi saja yang tetap berjalan di sampingnya. Biar Nadi saja yang memberikan tempat Belati pulang. Nadi mengangguk, mengelap air mata di pipinya. Hatinya sudah kembali tegar. Dia sudah tak butuh sosok seperti Raga. Dia hanya butuh satu laki-laki seperti Belati. Hanya Belati. Nadi lantas bangkit berdiri. Tidak lagi berteduh dari guyuran hujan yang makin deras. Yang makin membuatnya menggigil. Dia berlari sambil membuka payung menuju tempat Belati berada. Laki-laki itu menoleh setelah membuka topeng bagian kepalanya. Dia mendongak heran dengan sebuah payung yang terjulur di atas kepala. Belati lantas menengok dan tertegun seketika. "Nadi?" lirihnya. Nadi tersenyum, senyum lebar penuh kebanggaan yang diiringi tetesan air dari matanya. "Ayah, jangan hujan-hujan lagi. Udah malam, nanti ayah sakit. Ayo kita pulang. Ibu udah nunggu di rumah untuk makan malam." Bahu Belati ikut bergetar. Dia menutup wajah lusuhnya dengan satu tangan. "Maaf Nat, ayah." Buru-buru, Nadi memeluk tubuh renta ayahnya, memotong perkataan pria paruh baya itu. Ya, Belati adalah ayahnya, pahlawannya. Dan dia bukanlah sebuah kesalahan
seperti yang dikatakan orang-orang. Nadi yang minta maaf. Nadi udah lama tahu tentang rahasia ayah selama ini. Tapi Nadi pura-pura diam. Nadi tahu alasan ayah selalu pulang larut. Ayah bukan berjudi atau mabuk-mabukan seperti gosip masyarakat. Tapi karena ayah mencari uang di sini. Ayah bekerja keras demi menyekolahkan Nadi. Nadi juga tahu ayah gak sengaja membunuh Pak Jamil. Ayah cuma membela diri. Ayah bukan orang jahat seperti yang orang lain bilang. Ayah cuma seorang ayah untuk Nadi. Nadi sayang ayah. Nadi sayang ibu. Selamanya akan selalu begitu. Gak peduli ayah seperti apa. Ayah tetaplah ayah Nadi. Terima kasih ayah. Nadi bangga sama ayah.